Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil laporan penelitian kami mengenai cuaca di SMA Negeri 1 Banjarmasin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hikmah Hidayah. Saya Rohmatul Jana. Saya Excel Dina Saifullah. Saya Rizky Ditya Pratama. Saya Royan Ahmad. Saya Bijawab Nalaya. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kami kelompok 4 dapat menyelesaikan laporan penelitian kami dengan berjudul Penelitian Cuaca di SMA Negeri 1 Banjarmasin. Dengan tepat waktu, kami kelompok 4 tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penyusunan laporan penelitian ini. Tentunya tidak akan maksimal tanpa jika kita mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan maupun tata bahasa dalam penulisan laporan penelitian ini. Oleh karena itu, kelompok kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaikinya. Kami berharap semoga laporan penelitian yang kami susun ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk yang membaca. Saya Bijawab Nalaya akan membacakan latar belakang. Cuaca adalah kondisi atmosfer yang berubah-berubah dalam waktu singkat, sedangkan iklim adalah rata-rata cuaca dalam jangka panjang. Faktor seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, angin, dan curah hujan mengaruhi variasi cuaca di setiap wilayahnya dan berdampak pada aktivitas manusia. Banjarmasin sebagai kota beriklim tropis dan berada di daerah rendah dengan banyaknya sungai, lalu memiliki kelembapan tinggi, curah hujan besar, serta rentan banjir. Data BMKG menunjukkan suhu rata-rata yaitu 24-31 derajat. Kelembapan tinggi dan hujan lebat terutama pada musim hujan. Contohnya, curah hujan Januari 2021 mencapai 928,7 mm, 2 kali lipat dari normal. Pemahaman cuaca dan iklim di Banjarmasin diperlukan untuk siap siaga masyarakat menghadapi bencana dan mendukung mitigasi pemerintah. Variasi curah hujan juga mempengaruhi ketersediaan air. Lalu, pertanian, transportasi, perdagangan seperti pasar terapung, dan pariwisata. Oleh karena itu, analisis pola iklim penting untuk perencanaan wilayah yang berkelanjutan. Saya Excel Dina Saifullah ingin membacakan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut ini rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1. Bagaimana kondisi dan karakteristik cuaca di Kota Banjarmasin sepanjang selama 2 minggu. 2. Bagaimana upaya pemerintah untuk cuaca di Kota Banjarmasin sepanjang tahun. Baik, yang C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, berikut ini tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi dan menjelaskan unsur-unsur cuaca yang menjadi kajian dalam pembelajaran geografi. 2. Menganalisis proses pembentukan cuaca di atmosfer bumi berdasarkan konsep-konsep geografis. D. Manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, berikut ini manfaat yang akan didapat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. A. Menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang geografi fisik yang berkaitan dengan cuaca dan atmosfer. B. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kajian cuaca dalam perspektif geografi. C. Memperkaya literatur pembelajaran geografi, khususnya materi tentang cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan. 2. Manfaat praktis. A. Bagi pendidik, penelitian ini dapat menjadi bahan ajar dalam pembelajaran geografi, khususnya materi tentang cuaca. B. Bagi peserta didik, penelitian ini dapat membantu dan memahami konsep cuaca secara lebih komprehensif dan kontekstual. C. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memahami fenomena cuaca untuk kehidupan. D. Bagi pengambilan bijak, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan mitigasi dampak cuaca ekstrim. Saya Royan Ahmad ingin bacaan bab 2. A. Cuaca. Menurut Puspita dan Yulianti, cuaca adalah kondisi di suatu wilayah yang sempit dalam jangka waktu yang singkat. Berbeda dengan iklim yang mencakup wilayah luas dan jangka waktu panjang. Cuaca dapat berubah dalam hitungan menit, jam, atau hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengidentifikasi beberapa unsur utama yang membentuk cuaca, yaitu suhu udara, tekanan udara, angin, kelembapan awan, dan curah hujan. B. Unsur-unsur cuaca. Menurut
Trewatha dalam buku Introduction to Climate, unsur-unsur cuaca meliputi suhu udara menggambarkan tingkat panas di atmosfer. Kelembapan udara menunjukkan banyaknya kandungan uap air di udara. Tekanan udara dan udara kekuatan yang diberikan oleh barat udara pada satuan luas tertentu. B. Arah dan kecepatan angin penggerakan udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. C. Curah hujan jumlah air yang jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, dan atau embun. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca. Menurut Rahman, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan cuaca antara lain adalah letak geografis dan ketinggian tempat yang memengaruhi suhu udara dan tekanan, sirkulasi atmosfer termasuk pergerakan massa udara dan angin. Kandungan uap air dan awan yang menentukan potensi terjadinya hujan. Radiasi matahari sebagai sumber utama energi bagi perubahan atmosfer. D. Perbedaan cuaca iklim. Menurut Sutanto, cuaca dan iklim memiliki perbedaan mendasar pada jangka waktunya. Cuaca bersifat sementara dan berubah-ubah, sedangkan iklim merupakan rata-rata kondisi cuaca dalam waktu panjang. Misalnya, hujan yang turun hari ini termasuk fenomena cuaca, sementara musim hujan adalah bagian dari iklim. Dampak cuaca terhadap kehidupan. Menurut Hidayah, cuaca memiliki pengaruh besar terhadap sebagai aspek kehidupan seperti pertanian karena menentukan waktu tanam dan panen, transportasi, terutama penerbangan dan pelayaran. 3. Kesehatan karena kondisi ekstrim seperti panas atau dingin dapat memicu penyakit. Bab 3, metodologi penelitian. A. Lokasi penelitian. Lokasi yang dituju dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. SMA Negeri 1 Banjarmasin berada pada titik koordinat 3.314429947 Celcius Selatan, 114.59225374 Celcius. SMA Negeri 1 Banjarmasin menjadi objek penelitian karena termasuk salah satu lokasi yang strategis untuk dijadikan bahan penelitian kelompok 4. B. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia yang perspektif partisipasinya, yang terlihat Djogovic dan Bazrami 2023. Penelitian ini mengumpulkan data dari observasi lapangan langsung, sumber referensi terkait dari analisis terkait cuaca di sekitar SMA Negeri 1 Banjarmasin. C. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu ditinjau lapangan terkait fenomena masyarakat di Kota Banjarmasin. Yang kedua, studi literatur. Studi literatur adalah pengumpulan data penelitian kepustakaan dari berbagai sumber, buku, jurnal, artikel, koran, majalah, dan lain-lain sebagainya dalam membentuk suatu tulisan baru yang relevan dengan topik sebelumnya. Penelitian ini menggunakan sumber referensi dari literatur terkait cuaca yang terjadi di Banjarmasin. D. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat diukur secara langsung menggunakan alat meteorologi. Data ini menjadi satuan tertentu sehingga dapat menganalisis secara objektif dan ilmiah. Pengumpulan data dilakukan secara di stasiun cuaca atau pos pengamatan untuk mengetahui perubahan kondisi atmosfer dari waktu ke waktu. Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan mendeskripsikan tentang cuaca secara langsung yang terjadi di Kota Banjarmasin dalam waktu 2 minggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Jana. Saya akan menjelaskan bab 4, hasil penelitian. Hasil penelitian cuaca dilakukan selama 14 hari di lingkungan SMA Negeri 1 Banjarmasin. Data suhu dan kondisi cuaca seharian dicatat dimulai dari Selasa 21 Oktober 2025 hingga Senin 3 November 2025. Hasil menunjukkan variasi cuaca yang dinamis meliputi mendung, berawan, gerimis, hujan, dan cerah. Hari pertama
Selasa tanggal 21 bulan 10 2025, cuaca terasa mendung dan agak panas atau berawan pada suhu 26 Celcius. Hari kedua, Rabu tanggal 22 bulan 10 2025. Suhu gerimis pada suhu 28 Celcius terjadi karena kombinasi antara udara yang cukup hangat dan lembab. Hari ketiga, Kamis tanggal 23 bulan 10 2025, cuaca berawan dan suhu 29 derajat Celcius. Hari keempat, Jumat tanggal 24 bulan 10 2025, kondisi cuaca suhu 20 derajat Celcius, sebagian cuaca berawan. Hari kelima, Sabtu tanggal 25 bulan 10 2025, gerimis pada suhu 20 derajat Celcius. Hari keenam, Minggu tanggal 26 bulan 10 2025, cuaca sebagian berawan pada suhu 28 Celcius. Hari ketujuh, Senin 27 tanggal 27 bulan 10 2025, cuaca mendung pada suhu 24 derajat Celcius. Rangkuman selama 1 minggu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa cuaca SMA Negeri 1 Banjarmasin sangat dinamis dan terpengaruhi oleh berbagai faktor meteorologis dan geografis. Variasi cuaca yang terjadi selama periode observasi menunjukkan adanya interaksi kompleks antara suhu dan geografis. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika cuaca ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak cuaca ekstrim dan mendukung upaya mitigasi bencana serta adaptasi terhadap perubahan iklim di wilayah Banjarmasin. Hari ke-8 Selasa 28 10 2025. Hujan pada suhu 30 Celcius. Hari ke-9 Rabu 29 10 2025. Cuaca berawan pada suhu 30 Celcius. Hari ke-10 Kamis 30 10 2025, suhu 32 Celcius cerah. Hari ke-11 Jumat 31 10 2025, suhu 29 Celcius cerah. Hari ke-12 Sabtu 1 11 2025, suhu 33 Celcius cerah berawan. Hari ke-13 Minggu 2/11/2025, suhu 31 Celcius berawan. Hari ke-14 Senin 3/11/2025, suhu 31 Celcius mendung. Upaya pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi cuaca ekstrem dan potensi bencana di tahun 2025, termasuk 1. Status siaga banjir rob ditetapkan dari 1 Desember 2024 hingga 31 Maret 2025. 2. Imbauan kesiagaan. Masyarakat diimbau untuk aktif dalam upaya kesiagaan dan pengurangan resiko bencana. 3. Operasi modifikasi cuaca dilaksanakan untuk meminimalkan curah hujan dan mengurangi risiko banjir. 4. Mitigasi bencana. BPBD fokus pada sosialisasi untuk mengurangi risiko bencana. 5. Meningkatkan kesiagaan. Sinergi antar instansi untuk memelihara infrastruktur penanggulangan bencana. 6. Pemetaan wilayah rawan banjir rob, mengidentifikasi daerah yang paling berisiko. Upaya dari kelompok 4. Beberapa upaya yang dapat dilakukan secara individu. 1. Pantau perakiraan cuaca secara rutin. 2. Sesuaikan pakaian dengan kondisi cuaca. 3. Jaga kesehatan tubuh. 4. Bawa perlengkapan cuaca yang diperlukan. 5. Lindungi kulit saat cuaca panas. Saya Bio Pranalaya ingin membacakan bab 5. Kesimpulan, cuaca di Kota Banjarmasin selama penelitian selama 14 hari menunjukkan perubahan yang bervariasi seperti cerah, berawan, hingga hujan dengan suhu 24 Celcius sampai 33 Celcius yang mencerminkan iklim tropis lembab. Perubahan cuaca dipengaruhi oleh letak geografis yang berbeda di dataran rendah dengan banyaknya sungai serta faktor atmosfer seperti radiasi matahari, angin, dan uap air. Pemerintahan bersama BMKG dan BPBD telah melakukan upaya mitigasi seperti status siaga, banjir rob, dan operasi modifikasi cuaca. Pemahaman cuaca diperlukan untuk keselamatan masyarakat dan pendukungan pembangunan berkelanjutan, terutama pada sektor-sektor penting seperti transportasi, perdagangan, dan pertanian di Banjarmasin. Saran, masyarakat perlu selalu mengikuti informasi cuaca dan waspada terhadap cuaca ekstrim. Pemerintah diharapkan meningkatkan upaya mitigasi bencana melalui perbaikan drainase, edukasi, dan teknologi pemantauan cuaca.
lembaga pendidikan dianjurkan memasukkan penelitian cuaca dalam pembelajaran agar siswa lebih memahami fenomena atmosfer. Penelitian selanjutnya dilakukan lebih lama dan dengan parameter cuaca yang lebih lengkap untuk hasil yang lebih akurat. Ini adalah hasil lampiran kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.